Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas. Mari kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir, kita bisa kembali ke sekolah seperti biasa, dan negara kita bisa seperti negara lain yang mulai saat ini sudah bisa hidup normal lagi. Dan semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin. Anak-anakku kelas 10 peserta MPLS yang Ibu banggakan, perkenalkan, nama Ibu Karni. Ibu mengajar mata pelajaran sosiologi. Nah, untuk materi MPLS kali ini, kita akan membahas tema tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti yang kita ketahui, pandemi saat ini semakin meningkat, angka mortalitas semakin tinggi atau angka kematian sangat banyak. Mudah-mudahan kita bisa melampauinya dengan baik. Dengan situasi yang begini, maka sebaiknya kita melakukan ikhtiar atau upaya. Yang pertama, menjaga kesehatan fisik, yang kedua, menjaga kesehatan rohani, dan yang ketiga, menjaga lingkungan. Baik, akan kita uraikan satu persatu. Yang pertama, menjaga kesehatan fisik. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 garis miring Menkes garis miring 11 garis miring 2011 dijelaskan bahwa perilaku hidup sehat di sekolah adalah sekumpulan perilaku yang dilakukan oleh peserta didik, oleh tenaga kependidikan, oleh masyarakat di lingkungan sekolah dengan kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri bisa mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, dan melakukan peran aktif untuk mewujudkan lingkungan yang sehat. Nah, sebetulnya perilaku hidup bersih dan sehat itu memang harus kita tahu tujuannya dan ilmunya sehingga akan memunculkan kesadaran. Contohnya, misalkan kalian di rumah diajari oleh orang tua untuk gosok gigi sebelum tidur. Nah, maka itu akan menjadi suatu kebiasaan dan akhirnya kalian jadi tahu bahwa pentingnya untuk menjaga kebersihan gigi, ya. Nah, di masa pandemi ini, untuk menjaga kesehatan fisik, minimal kita harus tetap prokes 3M. Apa itu? Mencuci tangan, menyiapkan hand sanitizer dimanapun kita berada, membersihkan membersihkan tangan dari benda yang apapun yang kita pegang, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Yang berikutnya, menjaga kesehatan fisik itu dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Kita ibaratkan tubuh kita itu seperti motor, bahan bakarnya bisa terdiri ada solar, ada premium, ada pertamax. Kita bayangkan kalau solar itu kita lihat di jalan, gas buangannya itu kan hitam ngebul gitu ya, dan menimbulkan pencemaran udara. Tapi kalau kita menggunakan bahan bakar yang lain, yang baik, yang ramah lingkungan, itu akan lebih sehat. Begitu juga pun dengan tubuh kita, membutuhkan nutrisi yang baik, ya, terdiri dari karbohidrat, protein, sayuran, vitamin, dan lain-lain yang memang dibutuhkan oleh tubuh dan bermanfaat. Nah, itulah ibarat jika kita mengkonsumsi makanan yang sehat, ya. Nah, jadi tubuh kita jangan nyampah terus. Ya, bolehlah sekali-kali kita makan gorengan, boleh makan yang instan-instan, tapi jangan keseringan. Nah, ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan fisik yang lainnya diantaranya berolahraga secara teratur dan terukur, ya. Ada istilah mensana in corpore sano, artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.
Nah, bagaimanakah agar tubuh kita sehat? Ya, kita berupaya diantaranya dengan berolahraga, ya. Olahraganya yang terukur saja sesuai dengan kemampuan, jangan memaksakan diri. Lakukan yang kalian sukai diantaranya, ya. Di sela-sela KBM daring, kalian bisa menyempatkan main sepeda, atau mau bulu tangkis di depan rumah, atau mau apa sih yang enjoy dikit, mau senam juga bisa, ya. Tinggal kita buka YouTube, tidak perlu bayar coach, ya. Bisa senam sendiri, insya Allah ya akan meningkatkan imun kita, ya. Jadi jangan dikit-dikit kasur lagi, rebahan lagi, gadget lagi, game lagi, ya. Masih banyak kegiatan yang lebih bermanfaat, ya. Isilah waktu dengan sebaik mungkin. Nah, ikhtiar kita yang lain untuk menjaga kesehatan fisik diantaranya adalah membebaskan diri kita dari rokok, ya. Kita tahu rokok adalah zat yang berbahaya bagi tubuh, tapi banyak orang yang masih tetap melakukan, ya, masih tetap mengkonsumsi rokok gitu, ya. Dari survei Global Youth Tobacco Survey disebutkan bahwa perokok remaja tertinggi itu diantaranya di Indonesia gitu, ya. Jadi sadar tidak sadar bahwa remaja adalah pangsa pasar yang sangat potensial untuk produk tembakau gitu, ya. Ayolah segera insaf, segera sadar gitu, ya. Manfaatkan uangnya untuk yang lebih bermanfaat daripada uangnya kita gunakan untuk beli rokok gitu, ya. Masih banyak apa yang lebih berguna daripada untuk membeli rokok, ya. Poin yang kedua, ikhtiar kita di masa pandemi adalah menjaga kesehatan rohani. Menjaga kesehatan fisik penting, tapi menjaga kesehatan rohani juga sangat penting. Nah, di masa pandemi ini kita boleh waspada, boleh hati-hati dengan situasinya, tapi jangan sampai kita stres yang akan mengakibatkan tubuh kita menjadi drop, bahkan imun kita menjadi turun. Tenang, santai, tapi kita tidak abai, ya. Nah, Ibu teringat kata-kata mutiara dari seorang ilmuwan yang terkenal, yaitu Ibnu Sina, menyebutkan bahwa kepanikan itu adalah separuh dari penyakit dan ketenangan itu adalah separuh dari obat, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan, ya. Jadi kita menghadapi pandemi ini dengan tenang, dengan santai gitu, ya, tapi tetap menjaga kesehatan. Nah, tubuh kita memerlukan nutrisi, rohani kita pun membutuhkan nutrisi. Apa itu nutrisinya? Di antaranya di masa pandemi ini, ya, kita perbanyak lebih mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan mengingat Allah lebih banyak, dengan membaca Al-Quran yang banyak, dengan membantu orang tua di rumah dengan senang hati juga itu bisa menjadi obat jiwa, ya, buat kita. Nah, kalian juga ya bisa membuat challenge nih, diantaranya satu, misalkan ketika SMP kalian masih ada nih sholatnya yang skip, ada beberapa yang di skip. Nah, mulai SMA ini karena kalian sekarang sudah lebih dewasa, harus lebih bijaksana, ya. Oh iya deh, saya mau lebih baik sholatnya, ya. Atau yang kemarin masih jarang-jarang mau baca Quran, baru sebulan sekali, aya nama seminggu, atunya nanti lama-lama bisa setiap hari, mudah-mudahan, ya. Kita berusaha pasti kita bisa. Nah, itu diantaranya untuk menjaga kesehatan rohani. Nah, selain itu nih, di rumah kan sekarang lebih banyak waktu dengan orang tua, maka bergaulah dengan orang tua, menghargai orang tua, ya, insya Allah itu menjadi ladang pahala buat kalian, ya. Kalau orang tua membutuhkan bantuan, ya, lakukanlah dengan ikhlas, dengan senang hati gitu, ya.
apa yang kita lakukan mah tidak seberapa dari pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua ya. Jangan disuruh teh cemerutnya bari ambekan lebar atuh ya. Kalau ka urang teh jadi apa ini hormon kortisol teh nanti jadi tumbuh ya. Nah, jadi baik-baiklah di rumah dengan orang tua, buat senyaman mungkin, seenjoy mungkin ya. Nah, berikutnya yang ketiga, poin yang ketiga adalah menjaga lingkungan alam ya. Alam adalah anugerah untuk manusia. Sudah selayaknya kita jaga dan kita berpikirnya bukan hanya untuk generasi yang sekarang, tapi untuk generasi yang akan datang. Nah, khusus untuk di SMA Negeri 26 Bandung, untuk membina budaya perilaku hidup sehat dan bersih, mempunyai beberapa program, diantaranya satu, disiplin membuang sampah pada tempatnya ya. Sampah memang masalah sepele, tapi bisa menjadi bencana nasional kalau memang tidak ada pendidikan tentang sampah gitu ya. Bagaimana kita lihat sampah di sekolah bekas kalian jajan ya, padahal di tiap kelas itu dari sekolah sudah menyediakan tempat sampah, ada tutupnya biar tidak diacak-acak oleh binatang. Nah, terkadang yang tidak disiplin itu masih membuang sampah di atas tutupnya, bukan di dalam tempat sampah ya. Nah, jadi biasakanlah membuang sampah pada tempatnya. Ibu yakin kalau di rumah sudah terbiasa, maka pelaksanaan di sekolah tidak akan sulit ya. Yang berikutnya program budaya hidup bersih dan sehat, yaitu memilah sampah ya. Di sekolah juga disediakan tempat sampah itu ada yang warna kuning, warna hijau, warna merah, menunjukkan itu ada sampah organik, anorganik, dan sampah yang berbahaya. Nah, itu kalian bisa membuang sesuai dengan peruntukannya ya. Yang berikutnya program di SMA 26 untuk membina budaya hidup bersih dan sehat adalah gerakan pungut sampah ya. Tiap hari di sekolah nanti kalian akan membuang sampah kalian sendiri sebagai tiket pulang ke rumah ya. Jadi sampah bekas yang kalian jajan di sekolah ya. Nah, yang berikutnya ada program Jumat bersih, itu rutin dilakukan sebulan sekali ya, untuk mendisiplinkan kita Jumat itu adalah hari bersih gitu ya. Nah, berikutnya lomba kebersihan antar kelas. Ini agar kalian bersemangat untuk menjaga, merawat kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, mudah-mudahan ketika kita terbiasa dengan budaya hidup bersih dan sehat, maka kita nanti ketika sudah dewasa pun, dimanapun, kapanpun kita berada, kita senantiasa bisa melakukan bagaimana kita bisa hidup bersih dan sehat ya. Kalau kita terbiasa begitu, di keluarga juga menerapkan hal yang sama, maka di lingkungan yang lebih besar, di RT, di masyarakat, maka mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang punya budaya perilaku bersih dan sehat ya. Demikian materi perilaku hidup bersih dan sehat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.